Oke, kita semua tahu ceritanya kan? Tiap tahun selalu sama. Tunjangan hari raya alias THR datang, terus hilang gitu aja. Nah, ini sering banget jadi sumber stres. Tapi gimana kalau tahun ini kita ubah ceritanya? Di sini kita bakal bedah solusinya bareng-bareng. Pernah ngerasain gak sih? Kayaknya baru kemarin deh lihat notifikasi transferan masuk, pas dicek lagi saldonya udah balik ke setelan pabrik. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, tenang, kamu gak sendirian kok. Ini masalah super umum. Dengerin deh ketipan yang jujur banget ini. Ini langsung dari sumber kita, dan ini adalah kenyataan pahit buat banyak orang apalagi yang mudik. Jadi yuk kita terima dulu fakta ini. Buat sebagian besar dari kita, THR itu emang kayaknya udah ditakdirkan buat habis. Kok bisa gitu ya? Kenapa uang yang ditunggu-tunggu setahun sekali ini seolah cuma numpang lewat? Jawabannya sederhana. Karena buat banyak orang, terutama yang merantau dan harus pulang kampung, THR itu sebenarnya udah punya pos pengeluarannya masing-masing. Uangnya seakan-akan udah di-booking buat berbagai kewajiban lebaran yang ya nggak bisa dihindari. Oke, sekarang mari kita jadi detektif sebentar. Kita bakal bongkar kemana aja sih sebenarnya larinya duit THR kita itu? Ada 3 lubang besar nih yang konsisten banget nyedot dana kita setiap tahunnya. Mari kita lihat satu persatu. Nah ini dia 3 tersangka utamanya. Nomor 1 udah pasti, biaya transportasi buat mudik yang makin lama makin mahal. Kedua, tekanan sosial buat bawa oleh-oleh sebagai bukti, nih aku sukses di perantauan. Dan yang ketiga, tradisi bagi-bagi angpau ke sanak saudara, terutama ponakan-ponakan kan? Nah, coba deh kita hitung bareng-bareng. Angka ini kelihatan besar, tapi realistis banget. Anggap aja satu tiket kereta eksekutif itu harganya 590.000. Kalau satu keluarga ada 4 orang, ayah, ibu, 2 anak, berarti dikali 4 kan? Terus karena harus pulang pergi, ya dikali 2 lagi. Totalnya udah lebih dari 4,7 juta. Buat banyak orang, THR udah ludes cuma buat ongkos di jalan doang. Dan ini nih, faktor psikologis yang paling berat. Ada ekspektasi yang nggak diucapkan, tapi semua orang tahu. Orang yang merantau itu harus pulang bawa bukti. Jadi, oleh-oleh dan angpau itu bukan lagi sekedar hadiah, tapi udah jadi simbol status. Mencoba buat menolak itu, wah, rasanya bisa sulit dan malu banget. Jadi, setelah kita tahu semua masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, ini dia bagian pentingnya. Solusinya ternyata nggak dimulai dari dompet, tapi dari kepala kita, dari pola pikir. Ini soal berani melawan gengsi demi ketenangan finansial kita sendiri. Kita tuh dihadapkan sama 2 pilihan, 2 jalan. Jalan pertama itu jebakan gengsi. Kita maksain diri kelihatan sukses, kelihatan wah, tapi di belakang layar kita malah gali lubang utang. Jalan kedua, ini jalan yang lebih sulit tapi jauh lebih sehat, yaitu jalan jujur. Jujur sama kondisi finansial kita, walaupun mungkin bakal ada yang nyinyir. Jadi, intinya tuh gini, santai aja pakai baju lebaran tahun lalu. Kalau emang gak ada uang buat beli oleh-oleh yang mahal, ya bilang aja terus terang. Dan yang paling penting, kuatkan mental. Jangan gampang baper kalau ada omongan miring. Ingat, kesehatan dompet kita buat jangka panjang itu jauh lebih berharga daripada pujian sesaat. Oke, ngubah mindset itu langkah pertama yang krusial. Tapi kita juga butuh jurus praktisnya dong. Solusi paling ampuh buat masalah THR ini sebenarnya bukan buat lebaran sekarang, tapi buat persiapan tahun depan. Ini soal main game panjang. Yuk kenalan sama konsep yang bisa jadi game changer ini, dana persiapan hari raya. Ini beda ya sama dana darurat. Ini adalah tabungan yang sengaja dari awal kita sisihkan setiap bulan, khusus buat nutupin semua biaya lebaran yang udah bisa kita tebak dari sekarang. Dan mulainya nggak usah gede-gede kok. Sumber kita menyarankan, coba deh mulai dengan Rp100.000 aja setiap bulan. Kelihatannya kecil kan? Rasanya ringan. Tapi coba deh lakuin ini secara konsisten selama 1 tahun penuh. Hasilnya nanti bakal kerasa banget. Nah ini dia tujuan akhirnya. Coba bayangin, kalau semua biaya lebaran, tiket, oleh-oleh, angpau, udah ditutup sama dana persiapan hari raya yang kita kumpulin, artinya apa? Artinya, TRR yang kamu terima tahun depan itu bisa utuh. Uang itu akhirnya bisa kamu pakai buat nabung, investasi, atau impian finansial lainnya, bukan lagi cuma buat nombokin mudik. Biar strateginya makin mantap, kita butuh alat bantu yang simple buat merencanakan pengeluaran. Ini bakal bantu kita misahin mana yang benar-benar butuh dan mana yang cuma sekedar keinginan. Ini dia, matriks prioritas. Simpel banget kan? Sesuatu yang penting dan mendesak, kayak tiket mudik ya, itu harus jadi yang nomor 1.
Sesuatu yang penting tapi nggak mendesak. Misalnya beli baju baru atau bantu renovasi rumah orang tua. Itu bisa kita jadwalkan dan persiapannya bisa dicicil dari jauh-jauh hari. Nah, sementara yang nggak penting, apalagi yang cuma keinginan sesaat, lebih baik di-skip atau ditunda dulu. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kunci buat keluar dari siklus THR numpang lewat itu cuma satu, persiapan. Ini bukan soal seberapa besar THR-mu, tapi seberapa baik kamu merencanakannya. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Bukan lagi soal apa yang udah terjadi tahun ini, tapi tentang apa yang bakal kamu lakuin buat tahun depan. Mungkin langkah pertamanya adalah mulai menyisihkan Rp100.000 bulan depan, atau bikin daftar prioritas pakai matriks tadi. Coba deh dipikirin. Langkah kecil hari ini bisa bikin lebaran tahun depan jauh lebih tenang.